Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ise kabar taka. Buen, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita agendakan bahwa pada hari ini, kesempatan ini kita akan melakukan praktik coaching mengenai kasus yang ketiga di mana saya sendiri bertindak sebagai coach dan Pak Imam sebagai coachingnya dan Bu Supi sebagai pengamat. Adapun kasus yang akan kita sikapi yaitu di sini ada rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi pada saat mengajar, di mana kepala pengawas tersebut merasa tersinggung karena guru yang bersangkutan tidak menggunakan buku teks. Baik, Bapak Ibu bisa dimulai? Bagaimana, sudah siap? Siap. Baik, silakan dimulai Pak Imam. Assalamualaikum Bu Hen. Waalaikumsalam Pak. Ada waktu enggak Ibu Heni kepada istilah saya ingin bercerita sesuatu, kira-kira ganggu enggak ini? Karena agak penting sedikit sih menurut saya ini. Iya boleh Pak. Ada apa ya? Bapak kok kedengarannya kayak cemas atau khawatir begitu? Sepertinya ada yang membebani Bapak. Coba deh Bapak ceritakan, kenapa? Iya, sebelumnya terima kasih Bu Hen sudah bersedia meluangkan waktu mau membantu saya. Gini loh, saya itu hari ini lagi ada masalah yang ya tidak mengenakan lah. Menurut saya itu kurang enak gitu nah. Dan butuh teman untuk menceritakan hal ini. Memangnya ada masalah yang mengenakan Pak? Iya Canda sih saya Bu. Pak, maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Oke, serius nih. Jadi, Oke, iya. apa yang saya bisa bantu Pak? Dan tujuan yang ingin Bapak capai dalam diskusi ini apa? Nah, ini saya itu ingin mendapatkan solusi dari keresahan yang saya alami. Gitu Bu Hen. Ada yang lain nggak? Ada sih. Nah, Bu Hen, tadi itu saya dari ruang kepala sekolah ceritanya kan begitu. Nah, sebenarnya saya itu bingung menghadapi keresahan ini. Mengapa pengawas memberi laporan seperti itu kepada kepala sekolah? Saya itu pengen tahu sih penyebabnya apa gitu loh, Ben. Gitu. Laporan seperti apa ya? Iya. Coba Bapak ceritakan yang Bapak alami atau yang Bapak rasakan. Kenapa laporan itu bisa meresahkan Bapak? Iya, betul Bu En. Nah, gini, saya itu kemarin itu istilah waktu itu ketemu dapat teguran dari baik-baik sih sebenarnya dari kepala sekolah, pengawas yang datang kemarin itu sepertinya tersinggung dengan tindakan saya pada saat beliau mensupervisi di kelas, itu Bu Hen. Oh, tersinggung. Memangnya Iya. Bapak ngapain aja? Kok pengawasnya sampai tersinggung begitu? Ya sebetulnya sih gini loh Bu En, pada saat saya disupervisi di kelas oleh pengawas itu, saya itu tidak menggunakan buku teks. Nah, sebagai sumber belajarnya gitu. Nah, pengawas sekolah tampaknya itu keberatan dan mengingatkan saya tentang hal tersebut. Itu jadi ya saya, mengapa begini kan begitu. Gitu ya. Terus Bapak mengajar pakai sumber belajar apa? Ya saya sih selama ini memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya, Bu Hen, nggak cuma buku saja, makanya saya lebih ke sumber-sumber yang lain, ya contohnya seperti kayak
video di YouTube, mengakses rumah belajar, ya benda-benda yang di sekitar, juga bermain peran. Nah, seperti itu yang saya gunakan Bu En waktu itu. Oh, seperti itu ya. Terus apa alasan Bapak menggunakan sumber belajar tersebut? Iya, karena selama ini menurut saya itu lebih menarik Bu En, dan membantu murid sekali itu dalam memahami pelajaran. Dapat mengembangkan potensi murid, sehingga murid itu merasa senang. Pasti kalau pakai yang itu anak-anak senang, kalau buku perasaan saya memang kurang. Nah, tentunya tapi semuanya itu tetap mengacu pada kurikulum sih, nggak asal-asalan begitu saja sih saya menggunakannya, begitu. Seperti itu yang saya lakukan begitu Bu En. Wah, menarik sekali ya memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Saya sangat senang mendengarkan penjelasan Bapak tadi, tapi saya ingin menggali lebih lagi. Apakah Bapak pernah menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Ya, sebelumnya sih saya menggunakan buku teks Bu. Saya gunakan sebetulnya itu sebelum-sebelumnya. Pada saat Bapak menggunakan buku teks itu, bagaimana hasilnya, Pak? Kalau melihat di hasilnya kayaknya kurang maksimal, tidak sebaik ketika saya memanfaatkan sumber belajar lain. Mereka lebih cepat memahami materi melalui tayangan video itu. Wah, mereka antusias Bu. Dan atau bahkan benda-benda sekitar itu malah justru mereka itu senang karena langsung langsung mengenai sasarannya. Kalau menurut saya begitu sih Bu. Kalau pakai buku kayaknya kurang gitu loh. Oke, Pak. Jadi sebenarnya Bapak memanfaatkan sumber belajar lainnya ini dengan harapan supaya siswa lebih mudah memahami pelajaran, lebih senang dan lebih aktif ya, Pak, di kelas. Nah, betul itu Bu En, ya itu. Seperti itu yang jelas saya lakukan itu. Nah, terus untuk pengawas sendiri nih, bagaimana Mm-mm. tanggapan Bapak pada saat itu? Nah, tentunya kan tadi Bapak cerita nih, pengawasnya Iya, keberatan karena Bapak tidak menggunakan buku teks. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? ya sebetulnya ya saya sampaikan ke pengawas sekolah bahwa saya itu meskipun memakai tidak memakai buku teks dan mengajar dengan memakai mengajar sumber belajar lainnya, hal itu tetap saya bilang semuanya itu tetap mengacu pada kurikulum Bu, saya bilang begitu. Tapi tampaknya yaitu pengawas malah tersinggung malahan. Oh, jadi penyampaian Bapak itu yang membuat beliau tersinggung. Iya, seperti itu, begitu Bu Hen kayaknya. Nah, dan pada akhirnya saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Sebetulnya sih saya akui Bu Hen, karena ketidaktahuan saya jika buku teks itu wajib. Nah, maksudnya wajib digunakan sebagai sumber belajar di kelas, serta ya mungkin cara komunikasi saya mungkin yang salah kayaknya begitu Bu Hen. Iya. Tetap sabar ya Pak dan selalu semangat. Nah, Iya, kalau iya Bu. yang Bapak harapkan pengawas itu seharusnya seperti apa dalam melaksanakan supervisi di kelas? Ya, kalau harapan saya sih, ya tentunya pengawas seharusnya kan lebih menggali lagi alasan kenapa saya tidak menggunakan buku teks dan harusnya lebih terbuka menyampaikan kepada saya, tidak perlu eh, itu ya berperan yang ujung pada pelaporan kepala sekolah. Nah, kan tidak enak begitu karena supervisi ini kan sifatnya pembinaan Bu. Ya betul Pak, supervisi kan memang betul itu sifatnya pembinaan dan seharusnya pengawas itu nggak perlu baperan ya. Dia itu. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan, penyebab Bapak mendapatkan teguran dari pengawas sekolah karena laporan dari pengawas sekolah yang sebenarnya pengawasnya itu tersinggung dengan cara Bapak menanggapi keberatan beliau. Dan di mana pengawas Iya.
Iya, dan di mana pengawas sekolah ini sebenarnya sudah mengingatkan Bapak untuk menggunakan buku teks dalam mengajar. Tapi Bapak memanfaatkan sumber belajar lainnya dengan alasan karena tetap mengacu pada kurikulum. Benar begitu, Pak? Iya, betul Bu. Itu betul sekali itu. Nah, sepertinya Pak Imam sudah mengetahui ya penyebab permasalahannya, kenapa sampai mendapat teguran dari kepala sekolah. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang akan Pak Imam lakukan atau rencanakan ke depannya? Ya itu Bu, nah ini ya, gimana nih ya istilahnya. Saya itu ya pengen berbuat sesuatu tapi ya masih bingung kayak apa ini. Apa yang menjadi prioritas utama yang akan Bapak lakukan? Dalam pikiran Bapak itu apa? Banyak hal sih Bu En sebetulnya yang ingin saya lakukan itu ya mungkin yang pertama saya akan apa ya misalnya perlu diskusi mungkin begitu dengan kepala sekolah untuk mendapat masukan dan mengenai tindakan yang saya akan lakukan. Nah, kemudian ya kepala sekolah mau memfasilitasi saya bertemu dengan pengawas. Kemudian saya sendiri juga ingin minta maaf dan berterima kasih lah ya, serta meminta penjelasan dari beliau. Ya mungkin karena saya pikir ini semuanya kayaknya hanya kesalahpahaman seperti itu Bu. Ya, bagus Pak itu idenya. Tapi selain itu ada lagi enggak yang Bapak ingin lakukan? Ya mungkin dan jika buku teks itu sebuah keharusan sebagai sumber belajar, tentu saja mungkin saya akan menggunakan buku teks dalam pelajaran sesuai masukan dari pengawas tersebut ya dengan tetap menggunakan sumber belajar lainnya sebagai pendamping saya dalam melakukan pembelajaran di kelas begitu Bu. Wah, ide yang bagus itu Pak. Saya sangat setuju. Jempol deh Pak. Saya sangat salut nih dengan apa yang Bapak capai dalam diskusi ini. Bapak tetap mau mendengarkan apa yang disampaikan pengawas dengan baik dan tetap menggunakan sumber-sumber belajar lainnya supaya lebih menarik lagi. Nah, Bapak bisa direview kembali atau diulang kembali nggak rencana yang akan Bapak lakukan tadi? Ya, itu yang pertama yang jelas tadi itu saya katakan ya saya ingin bertemu dengan kepala sekolah kembali mungkin berdiskusi dan menjelaskan alasan saya dan juga meminta untuk memfasilitasi saya bertemu dengan pengawas untuk meminta maaf kemudian ya membahas kesalahpahaman yang saya buat inilah Bu. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan dalam menjalankan rencana tadi? Ya mungkin secepatnya karena mungkin besok saya akan segera ini. Nah, besok akan segera menemui kepala sekolah. Setelah itu mungkin saya menjadwalkan Bu yang menjadwalkan untuk bertemu dengan pengawas ya itu tadi sekaligus untuk minta maaf lah. Dan mungkin besok dalam pembelajaran di kelas saya akan langsung lah menggunakan buku teks dan tetap memanfaatkan sumber belajar yang lainnya ya sebagai pendamping. Ya, acuannya karena buku teks kan itu sangat penting yang mungkin sebagai harus digunakan ya, saya padukan dengan sumber belajar yang lainnya. Nah, begitu Bu itu yang kalau komitmen saya seperti itu sih. Oke. Terus siapa yang dapat membantu Bapak supaya rencana ini dapat berjalan? Nah, sebetulnya sih saya juga ya mudah-mudahan Bu Heni sendirilah yang saya minta bantuan untuk mengingatkan saya tentunya ya dalam menjalankan komitmen ini serta meyakinkan kepala sekolah dalam ini karena saya rasa karena Bu Heni adalah yang selama ini cocok untuk diajak komunikasi dengan saya mudah-mudahan Bu Heni bisa membantu gitu Bu. Oh ya, insya Allah Pak. Siap.
Ini tuh ide yang bagus dan saya yakin Pak Imam pasti bisa. Semangat ya, semangat semangat. Terima kasih Bu En atas waktunya mau mendengarkan dan mau ya agak menenangi, memberikan hal-hal yang baiklah, bisa saya mengambil langkah selanjutnya agar masalah ini tidak berpanjang lebar begitu Bu En. Ya, sama-sama Terima Pak. kasih banyak Bu. Siap. Nah, baik, demikian tadi praktek coaching untuk kasus yang ketiga telah kita lakukan dengan baik. Nah, terima kasih pada Pak Imam. Kemudian saya lanjutkan ke Bu Sufiati untuk Oke, Bu. menjelaskan pengamatannya. Ya. Oke, Bu Heni, terima kasih. Ya, pada praktik coaching model Tirta ini saya sebagai pengamat, saya telah mengamati praktik yang dilakukan oleh Bu Heni sebagai coach, kemudian Pak Iman sebagai coaching. Menurut pengamatan saya, yang pertama itu mengenai tujuan. Di situ coaching telah menyampaikan tujuannya dengan sangat jelas dari apa yang ingin dicapai dari tujuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi. Di sini coach sudah memberikan pertanyaan dan memberikan umpan balik yang mengarah pada identifikasi mengenai permasalahan yang dialami oleh coaching. Kemudian yang ketiga yaitu rencana aksi. Di sini coach telah memberikan pertanyaan, begitupun dengan memberikan umpan balik tentang rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu mengenai tanggung jawab. Di sini terus juga telah memberikan pertanyaan dan memberikan umpan balik yang sangat jelas mengenai komitmen yang akan dijalankan oleh coaching tersebut. Ya. Jadi kalau menurut saya alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Sudah dilaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Supi. Terima kasih Atas hasil pengamatannya. Iya, sama-sama Bu Heni.